Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu kabar kalian. Selama liburan kalian kemana saja anak-anak? Di rumah. Ngapain aja di rumah? Membantu orang tua atau tidak? Amal apa saja yang kalian sudah lakukan selama di rumah ke orang tua? Membantu berjualan. Oke, pahala. Apalagi amalan kalian lagi? Sholat 5 waktu. Kalau sama orang tuanya? Membantu membersihkan rumah. Yang sini? Yang selama liburan kalian membantu apa saja sama saudara, sama orang tua atau saudara? Apa? Nyuci piring? Apa enggak? Cuci baju? Ya. Bersih-bersih rumah. Ya, usahakan waktu liburan itu kalian memanfaatkan dengan kegiatan membantu orang tua untuk meringankan beban orang tua. Oke, anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita membaca juz amma dulu. Silakan dibuka surat Al-Lahab sampai An-Nasr. Ya, dibuka juz ammanya. Al-Lahab sampai An-Nasr. Sudah ketemu anak-anak? Sudah ya? Ayo kita baca bersama-sama dengan ta'awudz terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Silakan ditutup susamanya. Karena sekarang kita beralih ke buku paket. Silakan dibuka halaman bab 3, yaitu halal dan haram. Coba dibuka bukunya. Bab 3. Halaman bentar. 71 anak-anak.
Nah, sudah dibuka? Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak mau pemantik dulu. Bapak tanya soal sebelum ke pembelajaran. Apa yang kalian ketahui tentang halal itu, anak-anak? Halal itu apa toh artinya? Ada yang tahu artinya halal? Halal itu yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau haram? Yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi dan dilakukan. Oke, lengkap. Kalau haram itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah atau sesuai yang dilarang oleh syariat berdasarkan apa tadi? Berdasarkan tidak boleh dilakukan, dikonsumsi sama digunakan. Oke, betul. Coba pertanyaan lagi, sebutkan contoh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada yang tahu? Yang diharamkan? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah, siapa yang tahu? Ya, Arna. Ya. Apa? Minuman keras, terus daging binatang buas, babi, narkoba, betul. Yang lain, yang diharamkan oleh Allah? Apa? Siap. Apa? Bilang apa? Angkat tangan dulu. Hal yang diharamkan oleh Allah. Ayo, masa haram nggak tahu? Kalau halal, contoh perbuatan halal. Banyak halal, ya. Sedekah, membaca Al-Quran, terus beribadah, apalagi banyak ya. Ya, itu anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan hukum halal dan haram, melanjutkan pelajaran minggu lalu. Sudah dibuka halaman 71? Nah, di sini penerapan hukum halal dan haram itu dibagi menjadi 3. Ada yang sudah tahu apa saja itu? Dari segi apa saja? Ya, Era. Sikap, terus perilaku dan konsumsi. Ada yang bisa menjelaskan contoh halal dan haram dari segi sikap? Ada yang tahu contoh perbuatan halal atau haram dari segi sikap? Haram dulu aja, haram. Dari segi sikap apa? Mencuri itu perilaku atau sikap? Sikap itu berupa kayak bohong, khianat, terus tidak menepati janji, khianat, terus apa, suka mencela. Nah, ya, pemarah, apa? Egois, suka mencuri. Kalau suka mencuri itu perilaku. Munafik, ya betul. Itu data dari segi sikap. Kalau perilaku, ada yang tahu? Ya, mencuri, mengambil hak anak yatim, mendolimi orang miskin dan lemah. Kalau sini ayo, contoh perilaku. Yang lain ayo. Masuk diborong Atna semua, ayo. Contoh perilaku yang diharamkan. Perilaku. Mencela. Oke. Kalau yang dihalalkan, banyak yang dihalalkan. Perilaku. Ya. Sedekah. Beribadah. Ngaji, membantu orang lain, orang susah. Oke, betul. Nah, yang terakhir konsumsi. Sudah pasti sudah tahu ya. Hal yang diharamkan dari segi konsumsi apa? Minuman keras, babi, ya, daging hewan buas. Nah, kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan diharamkan kalian memakan bangkai, darah, kemudian babi, kemudian hewan-hewan yang menjijikkan dan juga, nah itu yang diharamkan. Kalau ciri-cirinya itu ada yang bertaring itu haram, yang mempunyai kuku belah itu haram, contohnya kayak babi. Kemudian yang punya kuku panjang dan binatang buas itu nggak boleh.
Yang punya taring apa kira-kira anak? Singa, harimau, kucing, ular. Nah itu nggak boleh. Jaguar, sopo terserah. Pokoknya yang ada taringnya nggak boleh. Citah yang kukunya juga panjang, beruang itu nggak boleh. Nah itu termasuk binatang buas. Kemudian yang menjijikkan apa? Babi, cacing nggak boleh. Kalau buat obat-obatan boleh. Banyak obat yang bahannya dari cacing. Nah itu buat obat nggak apa-apa. Tapi kalau konsumsi makan nggak boleh. Apa? Ulat nggak boleh. Ulat itu termasuk serangga. Tapi kalau nggak darurat, kalau kan masih ada binatang yang enak, yang lainnya bisa. Kalau terdesak saja. Nah, kalau belalang itu boleh anak sebenarnya, tetapi itu nanti makanan ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat itu nanti hewan-hewan itu banyak yang mati, tumbuhan nggak tumbuh. Nah, kemudian yang tersisa hanya serangga, belalang. Nah, boleh makan belalang. Oke, sekarang kemudian yang binatang yang halal itu apa? Kambing, sapi, ayam, domba, unta, kuda itu halal juga, kerbau, ikan. Kalau yang ada di laut itu semua halal, tapi ada pendapat lain yang tertentu. Contohnya kayak ular laut itu nggak boleh dimakan, ada. Kemudian nggak boleh makan kepiting, ada. Tapi kita itu mazhabnya mayoritas Imam Syafi'i. Kita boleh makan seafood, kepiting boleh. Semua yang ada di laut boleh. Boleh. Paus. Yang ada di laut ya. Tetapi paus itu mamalia ya, itu masih ada perdebatan. Nyarinya juga sulit, penting nyari yang lain aja ya. Walaupun masih ragu dalam ulama itu masih ada perdebatan. Boleh atau enggak. Nah, yang jelas semua yang ada di laut itu halal. Tapi kepiting itu kan juga ada yang di laut, ada yang di sungai ya, Nan ya. Yang di sungai atau yang di got itu yang kotor, kan itu enggak boleh, bukan laut. Ya, ada satu lagi yang alamnya itu ada dua alam, amfibi. Itu nggak boleh, kayak kodok hidup di laut, hidup di air, dan hidup di darat nggak boleh dimakan. Apalagi yang hidup di dua alam, salamander, ya. Tapi jarang itu ya. Terus ada kepiting, got, cuyu nggak boleh ya. Tapi kalau yang di laut boleh, kan beda. Celokan gitu loh Pak, tabel Pak. Nggak makan? Iya. Nggak boleh. Ya, buat baca bokecot tuh sebenarnya nggak boleh anak-anak. Loh, menjijikkan, kemudian dua alam. Nah, kenapa kok nggak boleh? Allah itu mengharamkan, ada alasannya. Di siput itu ada tempat bersarangnya parasit. Berbeda dari hewan lain, kayak babi juga ada. Jadi di siput itu ada tempat bersarangnya parasit yang membahayakan tubuh kita. Walaupun dimasak sampai matang, tapi tetap itu nggak tahu, kalau secara medis itu tetap nggak boleh. Apalagi yang berlebihan, juga kolesterolnya juga banyak itu. Ya, Nana ya. Oke, itu penjelasan singkat dari Bapak. Oke, sekarang kita akan melihat video sejenak ya, Nana ya. Sebelum Bapak akan memberikan tugas LKPD. Oke. Sekarang silakan anak-anak dibuka laptopnya, kita akan melihat video. Kalian boleh melihat video yang ada di laptop kalian masing-masing atau melihat bersama-sama di depan. Oke, Bapak nyalakan dulu videonya ya. Oke anak-anak, semuanya sudah masuk ke classroom ya. Sudah masuk ke classroom. Baik, silakan diklik videonya atau lihat sama Bapak di sini. Oke, kita lihat videonya. Yang pertama, ini tentang contoh animasi perilaku haram dalam segi perilaku. Bentar ya, Bapak siapkan dulu audionya. Suaranya. Ya.
Kaget. Kamu ngapain sini? Biarin kamu buang sampah. Apa sih? Kok tatapannya tajam begitu? Kamu tahu tidak, yang barusan kamu lakukan itu apa? Barusan aku mau sampah. Kamu tidak lihat itu? Ya lihatlah. Terus, kenapa buang sampai di sini? Ya, dekat dari rumah. Aduh, kamu itu. Ini nih masalah serius bangsa ini. Tidak pernah mau sadar. Coba kamu pikir. Kamu buang sampah di sembarang tempat, itu bisa menyebabkan banyak dampak buruk. Gede banget. Korbannya juga gak seberapa. Aduh, dengar ya. Kamu buang sampah di sini, mungkin terdengar biasa saja. Tapi, coba bayangkan ke depannya. Akan banyak orang yang termotivasi menginisiasi buang sampah di sini. Bayangkan sampah akan terus bertambah dan tidak terpeduli. Itu bisa menimbulkan banjir akibat sampah yang memenuhi aliran sungai dan saluran pembuangan. Sampah ini juga akan menimbulkan polusi, bagaimana udara yang kita hirup, air yang digunakan untuk minum dan mandi dan lain-lain. Sampah ini juga akan melahirkan berbagai jenis penyakit. Mau begitu? Beneran gitu? Ya iyalah, bukan kali-kali. Seru juga ya. Yaudah deh, aku ambil lagi sampahnya. Nah, bagus. Oke. Membuang sampah sembarangan sudah menjadi pola hidup sehari-hari, maka sangat diperlukan kesadaran diri masing-masing dampak buruk yang bisa ditimbulkannya, seperti banjir. Nah, itu tadi contoh dari video penerapan haram dari segi perilaku. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, walaupun tidak ada yang melihat, tetapi Allah selalu melihat kita, mengawasi kita. Sekarang video selanjutnya. Dari segi sikap. Suka bohong. Apa? Aku bosan sekali. Aku lelah, capek. Sepanjang hari cuma bisa terbang. Aku berharap ada sesuatu yang menarik terjadi hari ini. Ya, aku punya ide. Yuhui! Maaf bapak-bapak, sebenarnya aku telah berbohong pada bapak-bapak. Habis aku merasa bosan tinggal di padang rumput terus. Kemudian aku
Tuhan, ternyata kita dibohongi lagi sama si Sontoloyo itu. Anak Puji kok dibilang anak singa, ada saja. Kalau begitu, harus kita apakan si Sontoloyo itu salah. Jangan emosi, Pak. Orang itu belum sabar. Bagaimana tidak jengkel? Orang tua kok dipermanjat seperti ini? Ya, anak itu Mama lagi kamu sini, ngomong lagi ya, ha? Masa bodoh ngomong tidak, aku tidak mau tahu titik dan berbohong. Jangan berbohong dan merugikan orang lain, karena kau akan kehilangan kepercayaan. Nah, ini adalah contoh perilaku yang diharamkan oleh Allah, yaitu berbohong. Semakin kalian sering berbohong, pasti orang lain akan sulit mempercayai kalian lagi. Yang kepercayaan yang sudah kalian bangun sampai lama itu kemudian akan runtuh ketika kalian sekali aja berbohong. Akan sulit lagi untuk mengembalikan kepercayaan orang lain. Kira-kira kalian kalau nggak dipercaya seneng nggak, anak-anak? Kalian ngomong apa-apa tapi dihiraukan, nggak percaya, nggak seneng toh. Nah, makanya jangan dibiasakan berbohong agar itu tidak terjadi ke teman kalian. Oke, terakhir yaitu adalah dari segi konsumsi. Kita lihat penjelasan dari dokter. Ternyata bisa menyebabkan beberapa infeksi serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan Anda. Dengan saya Dr. Intan, salam sehat bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan yang lazim diutarakan. Kenapa sih daging babi itu haram? Ada nggak hubungannya dengan kesehatan kita? Untuk bisa menjawab pertanyaan dan rasa penasaran Anda, silahkan simak video ini sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Babi, semua umat muslim pasti sangat menghindarinya, karena perintah ini langsung Allah tuliskan di Al-Quran. Dan ternyata semua itu ada alasannya loh. Ternyata daging babi bisa menyebabkan beberapa penyakit yang serius. Yang pertama, penyakit jantung. Mengonsumsi daging babi terlalu sering ternyata dapat menyebabkan peningkatan kadar lemak di dalam tubuh. Peningkatan kadar lemak di dalam tubuh ini bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah, sehingga bisa meningkatkan kadar penyakit jantung koroner. Yang kedua, kanker usus besar. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, daging babi yang telah melalui proses pengolahan seperti ham dan sosis meningkatkan resiko terjadinya kanker usus. Riset menemukan bahwa konsumsi daging babi 50 gram setiap hari ternyata dapat meningkatkan resiko kanker kolorektal atau kanker usus besar. Yang ketiga, kanker hati. Sebuah penelitian yang dimuat dalam International Journal of Environmental Research and Public Health menemukan bahwa daging babi meningkatkan resiko terjadinya penyakit sirosis hepatis atau kanker hati di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa enterosol yang biasanya muncul ketika daging babi dipanaskan dalam tubuh yang hidup. Yang keempat, hepatitis A. Daging babi, terutama organ hati, biasanya banyak mengandung virus hepatitis A yang bisa menyebabkan komplikasi yang parah dan fatal. Jika Anda kurang bersih dalam mengolah dan memasak daging babi ini, maka sangat beresiko mengalami infeksi virus hepatitis A. Yang kelima, cacingan. Makan daging babi yang sudah terkontaminasi larva Trichinella maka bisa menyebabkan penyakit Trichinella
trichinosis atau cacingan. Jadi, cacingan yang bisa terjadi karena infeksi ini bukan cacingan biasa ya. Karena larva cacing ini bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian masuk ke otot dan bersarang di dalamnya. Serem ya. Dan ini bisa menyebabkan pembengkakan pada daerah yang Oke, anak, itu singkatnya dari penjelasan dokter terkait makanan haram. Nggak cuma babi saja, contoh lagi binatang lain juga sama, mirip seperti itu. Yang binatang buas itu banyak kolesterolnya. Walaupun ada yang beranggapan kalau dipanaskan sampai mateng kan nggak apa-apa, Pak. Masa iya? Tadi dijelaskan kalau suhunya tinggi akan menimbulkan kanker hati, muncul senyawa tadi. Nah, N-nitroso tadi. Nah, sama aja, walaupun mateng kok enggak, daging haram itu berbahaya untuk tubuh kita. Walaupun cacingnya mati tapi membuat kanker hati dan usus tadi ya. Nah, itu karena jadi Allah itu mengharamkan, kita itu pasti ada sebabnya untuk kebaikan kita sendiri. Oke, langsung saja. Sudah ya Nana ya, Bapak sampaikan materi ini. Sekarang lanjutnya ada tugas. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 judulnya nanti kelompok visual. Nah, Bapak sendirikan karena kelompok visual ini nanti berkaitan tentang kesukaan dalam segi penglihatan dalam belajar. Jadi keunggulannya kelompok visual ini, anak-anak kelompok visual itu adalah kalau berbau tentang penglihatan pasti belajarnya lebih giat. Yang kedua adalah kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik itu adalah kelompok yang suka gerak, yang nggak bisa diem. Nah, yang kalau beraktivitas itu pasti seneng. Nah, ini kelompok kinestetik ya. Ini tugasnya sendiri. Kemudian ada kelompok auditory. Auditory itu kelompok yang suka dalam hal mendengarkan. Kalau berbau suka mendengarkan itu pasti akan semangat. Jadi lebih nangkep kalau Bapak Ibu guru tuh menjelaskan secara ngomong daripada secara gambar. Nah, nggak fokus kalau gambar, pasti kemana-mana. Nah, oke. Bapak sudah buat kelompok, tugasnya berbeda. Nanti kelompok visual akan mengidentifikasi, membuat tugas permasalahan tentang halal dan haram melalui Google Slide ya, membuat slide atau membuat peta konsep, terserah. Nanti melalui Google Slide, paham ya? Terserah kalian isinya apa, nanti kalian paparkan mengenai hukum halal dan haram. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok kinestetik, yaitu akan membuat podcast ya. Nanti kali ini kita akan podcast yang suka ngomong. Nah, nanti kalian menerapkan di depan mengomong tentang penerapan hukum halal dan haram. Sudah pernah lihat podcast toh di YouTube, di TV? Nah, itu nanti kalian praktekkan di sini dalam materi ini. Kemudian kelompok 3 nanti kalian setelah mendengarkan ucapan Bapak tadi, kalian simpulkan dan jawab LKPD-nya yang ada di dalam Google Docs. Itu anak ya, kalian ketik di situ. Oke, paham anak-anak ya? Sudah paham tugasnya? Nah, sekarang silakan kalian berkelompok, yang di depan hadap belakang, yang belakang hadap depan. Diusahakan saling berdekatan. Laptopnya juga dipakai. Nah, yang kelompok audio tadi kan udah tersambung di Google Docs-nya kan, bisa kerja kelompok di satu link itu. Oke, yang kelompok 2 silakan kalian buat tag podcastnya di Google Docs juga ya. Kalian isi apa yang akan mau dibicarakan. Silakan Reza gabung sama kelompoknya belakang pakai kursi. Yang kelompok visual silakan kalian membuat PPT dalam satu link itu. Kalian boleh di sini ngerjakannya bergantian mengisinya. Boleh gabung ke belakang juga boleh. Silakan. Terima kasih, waktu 15 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Dibuka linknya yang kelompok auditory. Yang ini silakan buka Google Slide, mengetik slide-nya, membuat slide PPT yang menarik. Kali ini kalian yang mengerjakan PPT-nya, bukan Bapak Ibu guru. Silakan membuat tag podcast-nya yang membahas tentang apa. Bapak akan keliling ya, ngecek tugas kalian. Kalau ada yang masih bingung bisa tanya ke Bapak. Oke, ayo silakan diketik, diisi namanya dulu.
kelompok kalian tuh kelompok Nizam. Yang atas sendiri siapa? Iksan. Rama. Oke, yang diketik. Pak mau lihat yang kelompok visual. Harus buat yang menarik ya, kelompok visual. PowerPoint-nya buat semenarik mungkin. Ayo ikut kerja juga, dibantu kelompoknya. Podcastnya kayak gimana teksnya? Oh iya bagus, silakan dikerjakan lagi ya. Yang sudah nanti angkat tangan. Sepuluh menit lagi. Yuk dikerjakan. Ayo Rama, silakan bantu temennya. Sudah, oke, kelompok 2 sudah. Sudah siap podcastnya? Sudah ditentukan siapa yang mau maju? Oke. Kelompok 3 sudah? Sudah, pinter sekali, hebat, cepet ya. Oke anak, sekarang langsung aja kita mulai pemaparan penerapan hukum halal dan haram dari kelompok visual dulu ya. Oke, silakan maju ke depan kelompok visual. Ini mic-nya nanti gak digunakan dulu. Silakan maju, laptopnya dibawa ke sini. Wakilnya juga maju. Ayo, laptopnya 1, yang maju 2 orang. Ayo, siapa wakilnya? Laptopnya nggak usah, 1 aja. Awas. Dicopkan sini. Kita tolong dicopkan ini kan Oke, kelompok visual akan mempresentasikan mengenai karya dia di Google Slide mengenai penerapan hukum halal dan haram ya Nana ya, tolong diperhatikan. Bentar, Bapak lihat dulu. Kontrol. Bisa nggak ya? Windows-nya mana? Tuh kak gelem. Oke, karena laptopnya bermasalah, pakai laptop Bapak aja ya. Oke, cabut dulu. Oke, laptopnya biar di situ aja laptopnya. Filenya dikirim ke Bapak ya. Ya. Oke, Bapak pindah dulu laptopnya. Isi. Filenya udah dikirim? Sudah. Oke. Oke, Bapak lihat dulu filenya. Kenapa lagi? Oke, ini karya slide-nya dari kelompok visual. Dibesarkan. Oke, silakan dipresentasikan, dibaca.
mengenai hukum halal dan haram. Oke, silakan. Lihat sini juga boleh, lewat sini juga boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Atnagata Pujian Jugasari dan ini teman saya Nanda Juniawan Putra Pamungkas. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penerapan hukum halal dan haram. Setelah kalian tahu dan paham tentang hukum halal dan haram, maka harus berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang tidak diamalkan dalam kehidupan tidak akan memberi manfaat untuk siapapun. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram belum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang. Misalnya ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya? Karena membazirkan makanan, kalian harus mulai membiasakan penerapan halal dan haram. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Kalinya sebelahnya. Pakai ini aja. Kelihatan. Nomor 2, kedua, penerapan dalam perilaku. Apakah hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam halal atau haram? Kalau kalian sudah paham definisi halal dan haram, insya Allah kalian sudah bisa menjawab atau menilai. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi belum ada yang menghukuminya dengan haram, sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan. Tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1, kelompok visual ya. Nah, ya. Sudah paham yang disampaikan kelompok 1? Sudah paham? Tentang apa tadi? Penerapan perilaku hukum halal dan haram dari segi sikap, perilaku, dan konsumsi. Itu anak ya. Silakan kembali Atna, terima kasih. Ya itu biar di situ aja nanti Pak. Oke, sekarang kelompok 2 podcastnya silakan Taboya. Silakan kelompok 2 maju ke depan memaparkan hasil karyanya dari kelompok kinestetik. Ayo, podcast ya kali ini 2 orang, silakan maju. Oke, mic-nya di sini ya. Sudah siap? Ya, kita simak, kita dengarkan podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 2. Hari ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram, terutama dari segi sikap. Bersama saya ada teman satu kelompok. Yuk kita mulai. Apa sih yang dimaksud dari sikap yang melanggar hukum halal dan haram? Silahkan teman kita Mawar menjelaskan. Nah teman-teman,
Sikap seseorang dalam memahami halal dan haram itu penting. Contohnya, ada orang yang merasa tidak berdosa ketika melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang dalam agama. Semisalnya, berbohong kecil-kecilan, mencuri waktu, atau tidak menepati janji. Padahal jika kita tahu itu salah, kita seharusnya merasa bersalah dan bertaubat. Wah, benar sekali ya. Jadi sikap seseorang yang acuh terhadap dosa bisa membahayakan. Bagaimana menurut kamu, apa dampaknya jika seorang tidak peduli dengan hukum halal dan haram dari segi sikap? Dampaknya besar, teman-teman. Jika seseorang sudah tidak merasa berdosa ketika melanggar aturan, lama-lama hatinya akan menjadi keras. Ini bisa membuat kita terbiasa melakukan kesalahan. Contohnya, awalnya dia merasa tidak apa-apa berbohong kecil, lama-lama bisa menjadi kebiasaan bohong besar. Hukum halal dan haram harus kita pahami agar hati kita tetap bersih. Oke, itu ya Naya podcast di hari ini. Tepuk tangan buat kelompok 2, kelompok kinestetik. Bagus sekali membuat cerita podcastnya. Oke, yang terakhir dari kelompok 3, kelompok auditory, silakan memaparkan hasil jawaban kalian yang setelah kalian dengarkan dari penjelasan Bapak atau penjelasan podcast atau penjelasan dari kelompok visual yang telah kalian tangkap. Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan dari kelompok saya. Penerapan hukum halal dan haram dari segi sikap. Pertanyaan, mengapa penting memiliki sikap yang peduli terhadap hukum halal dan haram? 1. Menjaga hati dan iman. Memiliki sikap peduli terhadap hukum halal dan haram, menjaga hati kita agar tetap bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini menunjukkan keimanan kita sebagai seorang muslim yang taat. 2. Mencegah kebiasaan buruk. Jika seseorang acuh terhadap dosa, maka ia akan terbiasa melakukan perbuatan yang dilarang. Sikap peduli terhadap hukum halal dan haram akan mencegah kita dari kebiasaan buruk seperti berbohong, mencuri, atau mengabaikan kewajiban. Topik 2. Penerapan hukum halal dan haram dalam perilaku. Pertanyaan, bagaimana cara kita menghindari perilaku yang melanggar hukum halal dan haram? Jawaban nomor 1. Memahami ilmu tentang halal dan haram. Kita harus belajar dan memahami hukum Islam tentang halal dan haram dalam perilaku sehari-hari, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. 2. Berpikir sebelum bertindak. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus berpikir apakah tindakan tersebut akan merugikan orang lain, lingkungan, atau melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Topik 3. Penerapan hukum halal dan haram dalam konsumsi. Pertanyaan, mengapa penting memastikan makanan dan barang yang kita gunakan berlabel halal? Jawaban 1. Menjaga kehalalan tubuh dan jiwa. Makanan dan barang yang halal akan menjaga tubuh dan jiwa kita tetap bersih. Hal ini penting karena tubuh kita akan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Doa dan ibadah lebih diterima. Rasulullah SAW bersabda bahwa doa seseorang yang mengonsumsi makanan haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memastikan makanan halal sangat penting agar ibadah dan doa kita diterima. Oke, bagus sekali penjelasan dari kelompok auditory yang telah dia dengar di pelajaran hari ini. Oke, Bapak mau merefleksikan pelajaran hari ini. Tadi sangat bagus penjelasan dari kelompok visual, yaitu mengenai penjelasan penerapan halal dan haram melalui PowerPoint. Dan yang kedua, podcastnya juga sangat bagus. Podcastnya diambil dari seakan-akan
yang telah dia dapat dalam kehidupan sehari-hari, dia lihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, auditori telah menjelaskan dengan baik penjelasan tentang halal dan haram dari segi sikap, perilaku, dan konsumsi yang telah dijelaskan tadi. Yang contoh tadi yang kalau orang yang terbiasa memakan makanan yang haram, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah dan mudah terkena penyakit. Nah, dalam makan yang dia makan tadi. Kemudian sangat penting kita itu memilih produk yang ada logo halalnya agar mempermudah kita dalam mengkonsumsi dan memanfaatkan itu. Jadi konsumsi itu tidak hanya dari segi makan saja, dari bahan juga. Misalnya yang suka pakai kosmetik, terutama yang cewek, kalau ada bahan yang haram nanti juga tidak boleh. Makanya harus mencari dari halalnya atau lembaga LBPOM. Nah, seperti itu. Yang resmi kosmetiknya. Oke. Sekian dari kita. Silakan kembali kelompok auditori. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anak, refleksi yang terakhir. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Apakah menyenangkan? Ya. Alhamdulillah. Untuk kegiatan selanjutnya kita mau seperti apa? Nah, seperti ini lagi. Seperti ini lagi, podcast lagi. Oke, alhamdulillah. Karena untuk selanjutnya mohon anak-anak lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun sudah bagus hari ini anak-anak ya. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis, doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.